Diawali dengan memperlihatkannya seorang pria jantan yang bernama Hyun. Ia sendiri merupakan seorang pengangguran yang kesulitan dalam mencari pekerjaan dan dia juga hidup sendirian di kota Seoul. Setelah itu, Hyun terlihat masuk ke sebuah bar untuk menemui teman lamanya. Temannya ini bernama Min Suk. Di sini mereka saling mengobrol bersama. Setelah itu, Hyun lalu pergi ke sebuah tempat karaoke untuk melamar pekerjaan di sana. Dikarenakan di tempat karaoke itu juga sedang membutuhkan seseorang untuk bantu-bantu. Pada akhirnya Hyun pun diterima dan mendapatkan pekerjaan untuk menyambung hidupnya. Keesokan harinya Hyun pun terlihat sudah mulai bekerja di tempat karaoke itu. Saat sedang membersihkan toilet, tiba-tiba saja seorang wanita datang dengan keadaan yang sedang mabuk yang diduga akibat minum ciu. Wanita tersebut bernama Yongsu. Di sini Yongsu lalu menggoda si Hyun dan terlihat bahwa si Yongsu tampaknya tertarik dengan sosok si Hyun. Ia lalu disuruh untuk memeriksa ke dalam kamar nomor 3. Saat Hyun masuk ke dalam kamar itu, ia lalu dikagetkan dengan si Yongsu yang sedang dengan seorang bapak-bapak. Dengan keadaan gugup dan era, Hyun lalu menyuruh mereka keluar sebab kamar mereka yang tempati akan segera dibersihkan. Singkatnya, saat Hyun membersihkan kamar tersebut, Yongsu lalu mencoba menggoda dan merayu si Hyun. Dan ia juga memberikan uang yang diberikan si pria selesai tadi kepada si Hyun. Keesokan harinya, terlihat Hyun yang baru saja bangun tidur. Ia lalu membayangkan dirinya dan si Yongsu melakukan mantap-mantap. Wah. Di siang harinya, ia pun pergi makan bersama dengan teman-temannya di sebuah restoran. Dan ternyata salah satu dari wanita tersebut adalah merupakan mantannya si Hyun. Setelah selesai makan dan minum bersama, mantannya itu pun terlihat sangat mabuk berat. Hyun lalu membawanya ke rumah, akan tetapi ia tidak tahan melihat mantannya yang sedang tidur. Akhirnya Hyun pun tergoda dan mereka pun bermantap-mantap. Wah. Setelah bangun dan sadar dari maboknya, mantannya pun kemudian kaget, di mana ia melihat pakaiannya yang telah terbuka. Ia lalu mengatakan kepada si Hyun bahwa Hyun tidak boleh lagi menyentuhnya, dikarenakan mereka itu sudah tidak lagi berpacaran. Di malam harinya terlihat Hyun yang sedang berada di tempat kerjanya. Di sini Yongsu pun menjadikan Hyun sebagai pelayan pribadinya, di mana ia menyuruhnya untuk memijatnya dan mengantarkannya pulang. Dari sinilah mereka semakin hari semakin akrab. Keesokan harinya terlihat Min Suk mengunjungi si Hyun di tempat kerjanya. Di sini ia datang berterima kasih kepada si Hyun karena Hyun telah mengantarkan ibunya semalam. Mendengar hal itu, Hyun pun terlihat sangat kaget, di mana ia baru saja mengetahui bahwa si Yongsu adalah ibunya si Min Suk. Setelah kejadian itu, Hyun pun menjadi sangat cuek dan tidak merespon si Yongsu. Bahkan saat si Yongsu ini datang dan menyapa si Hyun. Yongsu lalu masuk ke sebuah ruangan dan melihat anaknya yang tertidur karena mabok ciu. Dari sinilah Yongsu juga sadar. Karena hal itulah Hyun tidak merespon dirinya. Setelah itu, ia lalu pergi kembali menemui Hyun dan membicarakan hal tersebut. Karena ia juga bingung harus berkata apa, yang kenyataannya Hyun adalah teman anaknya. Yongsu pun akhirnya pulang ke rumahnya. Singkatnya, saat telah berada di rumah, tak lama kemudian terlihat Hyun yang datang mengantarkan si Min Suk dalam keadaan mabuk parah. Setelah membawa Min Suk ke kamarnya, mereka berdua pun kemudian duduk dan mengobrol bersama. Di sini Yongsu menceritakan kisahnya kepada Hyun, di mana ia telah lama bercerai dengan suaminya. Mendengar hal itu, Hyun pun berusaha menenangkan si Yongsu. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya ia menyukai si Yongsu. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berpacaran. Wah, tak lama setelah itu mereka pun bermantap-mantap. Keesokan harinya terlihat si Hyun yang sedang bobo di rumahnya si Yongsu. Singkatnya, mereka bertiga pun terlihat sedang sarapan pagi bersama. Beberapa waktu kemudian, Hyun lalu mengajak si Yongsu untuk pergi jalan-jalan ke sebuah taman dan menikmati hari layaknya sepasang kekasih. Di malam harinya, mereka kemudian pulang ke rumah. Hyun yang menyadari bahwa si Min Suk sedang tidak berada di rumah, ia lalu celana masuk ke dalam kamarnya si Yongsu dan kemudian mereka pun bermantap-mantap. Wah.
Keesokan paginya, terlihat si Minsuk yang sudah pulang ke rumah dan membawa pacar barunya. Yang ternyata pacar barunya si Minsuk itu adalah mantannya si Hyun. Saat pacar barunya si Minsuk melihat keberadaan si Hyun, ia pun terlihat sangat kaget dan begitu pun sebaliknya. Setelah memperkenalkan pacarnya itu pada ibunya, Minsuk lalu mengajak sang doi masuk ke kamar dan melakukan mantap-mantap. Di sisi lain, terlihat si Yongsu yang sedang memasak di dapur. Namun tiba-tiba saja Hyun datang dan menggoda si Yongsu, dan pada akhirnya mereka juga bermantap juga wah. Setelah selesai bermantap-mantap, Yongsu lalu masuk ke kamar anaknya untuk mengajak mereka makan bersama. Singkatnya, mereka berempat pun akhirnya makan bersama. Di malam harinya, Hyun menjalani aktivitas seperti biasanya. Beberapa waktu kemudian, saat Hyun sedang bekerja membersihkan kamar-kamar, tiba-tiba saja ia kaget ketika melihat si Yongsu yang sedang menangis sambil digoda secara halus oleh bosnya. Setelah bosnya itu pergi, Hyun lalu menanyakan kepada si Yongsu ini kenapa menangis. Akan tetapi si Yongsu ini lebih memilih untuk tidak memberitahu hal tersebut kepada si Hyun. Singkatnya, saat Hyun akan pulang, tiba-tiba saja ia mendengar sebuah jeritan di dalam salah satu ruangan. Yang ternyata jeritan tersebut berasal dari si Yongsu yang akan diperkaos secara paksa oleh bosnya. Melihat hal itu, sontak Hyun pun mengambil sebuah tongkat dan memukul bosnya hingga terkojor pingsan. Setelah di luar, Hyun lalu kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada si Yongsu. Pada akhirnya, Yongsu lalu menceritakan semuanya kepada si Hyun. Yang ternyata si Yongsu ini sedang terlilit hutang yang sangat banyak dan dipaksa harus bekerja sebagai wanita penghibur. Mendengar hal itu, Hyun pun bingung dan tidak bisa mengatakan apa-apa, sebab ia juga sama-sama tidak punya uang. Saat sudah berada di rumah, Hyun lalu kembali masuk ke dalam kamarnya si Yongsu dan bermantap-mantap kembali wah. Keesokan harinya, ketika Hyun sudah bangun tidur, tiba-tiba saja Yongsu sudah tidak berada di rumahnya. Setelah itu, ia lalu pergi ke tempat kerjanya untuk mencari si Yongsu. Yang ternyata Yongsu sedang dimantap-mantap oleh orang-orang yang menagih hutangnya. Melihat hal itu, Hyun pun terlihat sangat kesal dan sangat marah. Karena tidak bisa mengendalikan amarahnya, Hyun pun mengambil sebuah pisau dan langsung membunuh semua pria-pria itu wah. Sehingga hal itu pun membuat si Hyun ditangkap dan dipenjara. Di akhir film, terlihat si Yongsu yang sedang sendirian di rumah. Di sini ia terlihat senyum-senyum sendiri mengingat masa-masanya bersama dengan si Hyun. Setelah itu, kemudian film pun berakhir dan tamatlah sudah wah. Oke wah, itu dia untuk alur cerita dari film kali ini. Gak usah baper dan gak usah dipikirin tentang cerita film ini yang sangat menguras nutrisi si batang. Enjoy aja lah dan jangan lupa ngopi. Kalau kalian demen terhadap film yang hanya mengandalkan adegan nya saja, ya silakan ditonton wak. Tapi kalau gak suka ya gak usah ditonton lah wak. Sesimpel itu kira-kiranya. Oke lah, gue rasa cukup. Dan jika kalian ingin memberikan saran tentang film apa selanjutnya atau sekedar request film, silakan tinggalkan jejak berupa komentar wak. See you next time and bye bye.